Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salma Maitania. Di sini kita akan belajar lagi tentang biologi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur otot dan mekanisme kerja otot. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang otot, macam-macam otot, lalu sifat kerja otot, dan lain-lain. Apakah kalian masih mengetahui apa itu otot? Otot merupakan bagian dari sistem gerak, di mana sistem gerak ini terdapat dua komponen, yaitu tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Untuk mengetahui dari struktur dan mekanisme kerja otot, mari kita simak video berikut ini. Oke, kita sekarang akan membahas tentang struktur otot rangka. Bisa kita lihat di sini. Ini merupakan otot lengan atau otot bisep dan tricep. Otot bisa kita sebut organ karena apa? Karena terdiri dari beberapa jaringan. Bisa kita lihat di sini. Ya, organ otot ini dilapisi oleh epimesium. Lalu bisa kita lihat juga di sini terdapat bulatan-bulatan. Akan tetapi sebenarnya struktur dari bulatan-bulatan ini yaitu memanjang seperti tali. Salah satu tali kita ambil, maka akan dijumpai sebuah vesikel. Vesikel ini dibungkus oleh membran perimesium. Di dalam vesikel ternyata masih ada bulatan-bulatan seperti tali lagi. Lalu dapat kita ambil satu tali, didapatkan serat otot atau sel otot. Seperti sel pada umumnya, sel otot ini terdiri dari beberapa organel sel. Yang pertama yaitu sarkoplasma. Kalau di sel lainnya disebut membran sel. Jika di sel otot disebut dengan sarkoplasma. Selain itu, sel otot juga memiliki inti atau nukleus. Bedanya pada sel otot ini memiliki banyak inti. Next, pada sel otot ini ternyata masih tersusun oleh bulatan-bulatan kecil. Lalu satu bulatan kita ambil, disebutlah ini sebagai miofibril. Di dalam miofibril ini terdiri dari beberapa sarkomer. Dapat kita lihat, ya, ini merupakan miofibril yang terdiri dari beberapa sarkomer. Dalam gambar ini terdapat satu sarkomer. Di dalam sarkomer terdapat filamen tipis dan filamen tebal. Bisa kita perbesar. Ya, filamen tipis atau biasa disebut dengan aktin, sedangkan filamen tebal biasa disebut dengan miosin. Di dalam satu sarkomer ini terdapat beberapa garis. Yang pertama adalah garis Z. Garis Z merupakan garis yang membatasi satu sarkomer dengan sarkomer lainnya. Lalu ada garis M. Garis M ini merupakan garis yang berada di tengah sarkomer. Selanjutnya ada pita I. Pita I ini merupakan pita terang. Mengapa disebut pita terang? Karena tersusun dari beberapa aktin. Lalu ada pita A. Pita A ini bisa disebut dengan pita gelap. Mengapa? Karena pada pita A ini terjadi tumpang tindih antara aktin dan miosin. Oke, next kita akan zoom struktur dari aktin. Ya, struktur dari aktin ini ada tropomiosin, troponin, dan aktin itu sendiri. Yang pertama, tropomiosin. Tropomiosin sendiri mengikat aktin dan troponin. Jadi, sisi aktif dari aktin akan tertutup tropomiosin apabila tidak ada Ca2+ atau tidak ada rangsangan. Selanjutnya ada troponin. Troponin sendiri merupakan struktur untuk melekatnya Ca2+ saat terdapat rangsangan. Lalu ada aktin dan zona aktif aktin. Next, kita akan bahas ke miosin atau filamen tebal.
Pada miosin sendiri mempunyai kepala miosin dan leher miosin. Kepala miosin berguna untuk melekat pada sisi aktif dari aktin saat terdapat rangsangan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot dimulai saat adanya rangsangan. Saat adanya rangsangan menyebabkan senyawa asetilkolin melepaskan ion Ca2+. Ion Ca2+ tadi akan berikatan dengan troponin. Ini troponin. Jadi nanti ion Ca2+ berikatan dengan troponin. Lalu setelah ion Ca2+ dan troponin berikatan, maka akan mengubah struktur dari tropomiosin. Masih ingat yang mana tropomiosin? Ya, benar sekali, yang seperti tali. Tropomiosin. Kemudian setelah ikatan tropomiosin ini terurai atau terlepas, selanjutnya setelah ikatan dari tropomiosin yang menyebabkan terhalangnya sisi aktif aktin ini terlepas, maka terjadilah hidrolisis ATP atau hidrolisis adenosin trifosfat menjadi ADP dan 1-fosfat. 1-fosfat ini, jadi ini akan terhidrolisis menjadi ADP dan 1-fosfat. 1-fosfat ini menyebabkan adanya ikatan antara apa? Antara kepala miosin dan sisi aktif dari aktin. Ikatan ini bisa disebut aktomiosin atau ikatan antara aktin dan miosin. Setelah adanya ikatan antara aktin dan miosin, maka kepala miosin akan mendorong aktin untuk mendekati zona M atau zona yang berada di tengah sarkomer. Ya, tadi sudah kita lihat bahwa nanti kepala miosin akan mendayung aktin untuk mendekati zona M. Ini yang disebut dengan berkontraksi. Saat otot mengalami kontraksi, maka otot akan memendek. Selanjutnya, setelah adanya kontraksi, maka terdapat relaksasi. Mekanismenya, setelah terjadi kontraksi, maka akan terjadi relaksasi. Relaksasi dimulai saat konsentrasi ion Ca2+ mulai menurun atau hilang. Lalu, saat ion Ca2+ turun, maka kepala miosin akan lepas dari sisi aktif aktin. Pelepasan ini juga membutuhkan energi atau ATP. Saat miosin dan aktin ini lepas, maka otot akan memanjang atau nanti kembali ke bentuk semula. Ya, saya akan menyampaikan sedikit fakta bahwa pentingnya ATP ini bukan hanya untuk merangsang proses pengikatan, tapi juga berperan penting untuk melepasnya ikatan antara kepala miosin dan aktin. Itu mengapa pada seorang mayat tubuhnya ini mengalami kaku, mengarebut. Bisa terjadi karena pada mayat ini sudah tidak ada metabolisme tubuh, jadi tubuh tidak memproduksi ATP, sehingga saat terjadi kontraksi otot ini tidak bisa kembali ke bentuk semula karena tidak ada energi untuk melepas ikatan antara aktin dan miosin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja otot melalui bagan. Pertama, sudah kita ketahui adanya rangsangan menimbulkan asetilkolin membebaskan ion Ca2+. Lalu, ion Ca2+ akan menempel pada troponin. Masih kita ingat ya, troponin yang warnanya apa tadi? Ya, yang warnanya gelap pada struktur aktin yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu, setelah Ca2+ menempel pada troponin, struktur dari troponin dan tropomiosin akan berubah. Setelah strukturnya berubah,
maka situs pengikatan aktin miosin terbuka. Ini belum terjadi pengikatan ya. Setelah situsnya terbuka, maka akan terjadi hidrolisis ATP. Adenosin trifosfat dihidrolisis, diurai satu fosfatnya menjadi adenosin difosfat dan fosfat. Fosfat ini akan membantu miosin, tepatnya kepala miosin, untuk berikatan dengan aktin membentuk aktomiosin. Selanjutnya, yang akan terjadi yaitu kepala miosin akan mendayung aktin untuk mendekati zona H. Dan kita ketahui setelah mendekati zona H berarti otot ini mengalami kontraksi atau ototnya memendek. Setelah melihat video tadi, Ibu harapkan kalian semakin tahu tentang struktur dan mekanisme kerja otot. Sebelumnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung berkabar di YouTube, di Microsoft Teams, maupun melalui WA Group. Tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan apa? Dengan memakai masker, mencuci tangan, dan melakukan physical distancing.